قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kitab Zad al-Mustaqni' dalam kitab At-Taharah. Di sini masih di kitab At-Taharah menuju atau di masalah fardu wudu dan juga sifat atau tata cara wudu. Yang kita mulai dari kalimat Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, wa tusannu, yaitu tusannu an-niyah, tentang niatan dalam wudu. Tusannu 'inda awwali masnunatiha in wujida qabla wajibin. Ya, dianjurkan niat di awal masnun, yaitu di awal sunnah-sunnah dalam bersuci, dalam wudu. Jika niatan itu sudah diadakan sebelum yang wajib. Kembali diingatkan bahwa saya dalam mazhab Hanbali membaca bismillah sebelum wudu itu merupakan kewajiban. Meskipun yang sahih wallahu alam, membaca bismillah itu sunnah sebelum wudu, bukan wajib. Baca bismillah itu sunnah sebelum wudu, bukan kewajiban. Nah, kalau misalnya sudah ada niatan berwudu sebelum membaca bismillah yang merupakan kewajiban, maka di awal sunnah dalam wudu, seperti mencuci tangan sebelum wudu, itu dianjurkan juga adanya niatan untuk berwudu. Namun ala kulli hal, masalah niat ini masalah yang mudah insyaallah. Seseorang niatan di qalbunya untuk melakukan suatu amalan, maka itu sudah menjadi suatu niatan. Kemudian wastishabu dzikriha fi jami'iha, dan dianjurkan untuk terus mengingat niatan di seluruh dari perbuatan bersuci, dari awalnya sampai akhirnya, dengan adanya niatan wudu di hatinya. Ya, karena kadang-kadang seorang berwudu tapi pikiran kemana-mana. Walaupun itu nggak masalah, insya Allah sah wudunya. Namun dianjurkan di sini istishabu dzikrin niyah, tetap mengingat niatan dia di seluruh bagian dari wudunya. Wa yajibu istishabu hukmiha, dan adapun istishabul hukum, yaitu meneruskan secara hukum untuk bersuci di seluruh dari perbuatan bersuci, itu wajib. Yakni maksudnya adalah hukum niatan dalam suatu amal adalah tidak membatalkan niatan itu. Tidak ada azam, tidak ada niatan untuk membatalkan niatan awal. Seperti seseorang pas lagi bersuci, lagi wudu, di wudunya itu dia tidak niatan untuk putus wudu. Ya, ketika seseorang mandi, ketika dia mandinya itu sebelum selesai mandi, dia tidak ada niatan untuk putus dari mandi. Ya, jadi secara hukum dia masih berlaku padanya hukum yang dia perbuat tentangnya. Kalau dia wudu sampai akhir. Ya, tapi kemudian wasifatul wudu'i an yanwiyana. Di sini mulai tata cara wudu. Tata cara wudu seperti apa? Yang pertama an yanwiya, yaitu dia berniatan. Sifat wudu, yaitu tata cara yang wudu. Ya, makanya sifat, kalau kita sebut sifat, itu bisa maknanya ya kaifiyah, itu tata cara. Seperti buku sifat salat Nabi, itu tata cara salat Nabi. Ya. Sifat wudu yang sempurna yaitu pertama an yanwiya, dia berniatan. Thumma yusammiya,
kemudian dia membaca bismillah. Dan dalam mazhab Hanbali membaca bismillah sebelum wudu itu hukumnya wajib. Ya. Kembali lagi Anda ingatkan kalau Anda lebih mengikuti pendapat yang mengatakan itu sunnah. Membaca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Wa yaghsila kaffaihi thalathan. Setelah niatan kemudian baca bismillah, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya. Kaf itu telapak tangan. Ya, telapak tangan 3 kali. Dan ini sunnah. Taib. Kemudian thumma yatamadmada wa yastanshiq. Kemudian kumur-kumur dan istinsyaq dan juga istinthar. Kumur-kumur yaitu sebagian kumur-kumur yang kita kenal. Sekali atau 2 kali atau 3 kali. Istinsyaq menghirup air melalui hidung. Menghirup air melalui hidung yaitu istinsyaq, dan juga kumur-kumur itu semua dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Adapun istinthar yaitu mengeluarkan air yang dihirup dari hidung, istinthar itu dengan tangan kiri. Maka diambil air, bawa buat kumur-kumurnya, kemudian buat hirup air dengan hidung. Ya, kemudian itu dengan tangan kanan. Kemudian dia lakukan dengan tangan kiri untuk mengeluarkan air dari hidung. Gitu. Mungkin agak ditekan sedikit aja. Ya. Seperti itu tata caranya. Untuk urusan bagaimana tangan untuk kumur-kumur juga, untuk istinsyak juga. Bagi banyak orang ini sesuatu yang janggal dan sulit. Janggal atau sulitnya itu karena tidak terbiasa. Adapun kalau sudah jadi kebiasaan, bisa satu tangan gini buat kumur-kumur dan juga kemudian buat istinsyak. Ya. Itu bisa. Memang kalau anak kecil agak susah, tapi kalau udah punya kesadaran mudah insyaallah. Kemudian wa yaghsilu wajhahu min manabiti sya'rir ra'si ila man hadara min al-lihyaini wadh-dhaqani tula. Membasuh wajahnya. Yang sempurna itu 3 kali. Batasan wajah itu apa? Batasan wajah itu ada 2 macam. Dari segi tul dan dari segi ard. Dari segi tul atas ke bawah dan dari segi ard yaitu nyamping. Ya, dari 4 sisi. Dari segi tul yaitu atas bawah, dari segi ard yaitu sampingan kanan kiri. Wajah dari segi tul min manabiti sya'rir ra'si ila man hadara min al-lahyaini wadh-dhaqan. Wajah kalau dari segi tul, dari segi atas bawah, itu dimulai wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Itu bagian sini nih. Normalnya umumnya orang tumbuh rambut kepala dimulai dari sini. Ya. Baik terlihat rambutnya ataupun gundul, pokoknya dari sini umumnya orang. Ini termasuk bagian dari wajah. Adapun tempat tumbuhnya rambut ke sini, ini semua masuknya dalam ra's, yaitu kepala. Ini wajah. Ya, dari sini ila man hadara minal lahyaini wadh-dhaqni tula. Sampai yang kalau misalnya man hadara minal lahyain, kalau dia punya jenggot, ya, kemudian jenggotnya mustarsil ke bawah misalnya, ya, ke bawah. Ya, itu juga termasuk yang diusap dengan atau dibasuh dengan air. Atau dhaqn, dia tidak punya jenggot, yaitu dhaqn, yaitu dagu. Dagu bagian zahir, bukan bagian yang bawah sini, ini tidak termasuk wajah. Maka dari sini sampai sini dhaqn atau sampai jenggot, ya.
Kalau yang sempurna kayak ana jenggotnya misalnya ini termasuk yang kathif, yang banyak kathif ya. Maka ini tidak wajib untuk ditakhlil tapi wajib untuk dikenakan secara zahirnya saja. Begini zahir. Ya. Sunnahnya adalah ditakhlil. Jenggot yang ini. Jenggot yang kathif. Dan bedanya jenggot yang lebat dengan yang tidak lebat dalam fikih itu bisa dilihat dari apakah apa yang dibalik jenggot itu bisa kelihatan dari basyarah, dari kulit atau tidak kelihatan. Kalau misalnya antum dilihat tidak kelihatan dibalik ini kulitnya, maka ini menunjukkan ini termasuk jenggot yang lebat. Jadi lebatnya apa efek dari masalah lebat atau tidak jenggot? Efeknya adalah hukum fikih berkaitan dengan wajib atau tidaknya menyela-nyela. Kalau misalnya jenggotnya itu tidak kathif, tidak lebat, maka wajib di sela-sela. Semua harus kena dengan air. Adapun kalau jenggotnya kathifah yaitu lebat, tidak terlihat permukaan belakangnya dari kulit, maka ini hanya disunnahkan, tidak sampai diwajibkan untuk takhlil. Ini takhlil namanya. Melainkan wajibnya adalah zahirnya saja. Gitu. Jadi masalah wajib atau tidaknya menyela-nyela jenggot itu dilihat dari lebat atau tidaknya sesuai dengan parameter fikih. Bukan dilihat dari panjang atau pendeknya jenggot. Maka kalau misalnya ada jenggot panjang namun jarang-jarang, maka ini wajib semuanya dibasuh dengan air. Jenggotnya panjang, misalnya segini mungkin, namun dia hanya punya berapa helai, mungkin 30 helai dan kelihatan di leher belakangnya, kelihatan kulit leher belakangnya, ini tidak lebat dalam fikih Islam, maka wajib dibasuh, wajib ditakhlil. Ya, karena jenggot ini sebenarnya hakikatnya bagian dari kulit muka, karena bulu itu adalah kulit juga. Taib. Kemudian wa minal udhuni ilal udhuni arda. Dan termasuk bagian dari wajah secara lebar, yaitu dari telinga ke telinga. Ini dari segi ard, yaitu lebarnya. Masih di area wajah, dikatakan oleh Musa al-Hajjawi rahimahullah, wa ma fihi min sya'rin khafifin والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه وما فيه. Dan dibasuh juga apa yang ada di wajah dari sya'ar khafif. Dari sya'ar khafif, dari rambut di wajah. Rambut ini masuk dalam bulu tebal, tapi khafif. Sya'ar khafif. Ya, sya'ar yang khafif yaitu bulu atau rambut yang ringan. Seperti apa maksud dari sya'ar khafif? Yaitu yasiful basyarah. Rambut di wajah yang memperlihatkan kulit di baliknya. Ya, sepertinya tadi. Ya, seseorang misal dia punya rambut di bagian pipinya, ya, janggut atau jenggot di bagian pipinya, sya'ar. Namun itu walaupun itu sya'ar itu rambut tapi halus atau masih bisa memperlihatkan kulit di baliknya, maka ini termasuk yang wajib dibasuh di wajah. Harus kena semua, wajib dibasuh. Ya. Sya'ar khafif. Kalau kumis, ya, ini termasuk sya'ar. Kumis yang cukup lebat termasuk sya'ar. Maka khafif atau tidaknya, ringan atau tidaknya itu dilihat apakah kumis ini bisa memperlihatkan di baliknya, yaitu dari kulit, kelihatan atau tidak gitu. Maka ini termasuk yang wajib kunuhnya, semuanya kena dengan air. Ya. Kemudian anfaqah. Ini anfaqah namanya. Ini bukan jenggot. Ini bukan lihya. Ini namanya anfaqah. Makanya yang lebih sahih ini boleh dicukur. Anfaqah. Kalau seseorang memiliki anfaqah yang kathif, ya, yang khafif, yang masih bisa kelihatan kulitnya, maka itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh.
wal dhahiril kathif ma'a mastarsala minhu, dan rambut yang zahir yang kathif itu juga wajib dibasuh. Ya, rambut yang lebat di muka, di wajah, itu juga harus dibasuh bagian zahirnya saja. Bagian zahirnya saja. Adapun bagian dari batin dari itu, ya baik itu jenggot atau mungkin dia punya rambut tebal di sini, jenggot yang besar gini, bagian zahirnya kalau misalnya kathif tidak menampakkan kulitnya ke saking lebatnya, maka ini disunnahkan untuk ditakhlil, disunnahkan. Ya, wallahu alam. Dan lebih baik ditakhlil, yaitu di sela-sela semuanya supaya semuanya kena dan keluar dari masalah khilafiyah. Taib. Kemudian thumma yadayhi ma'al mirfaqaini. Kemudian setelah wajah dia membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, dan juga sampai siku. Siku juga kena. Dan ini 3 kali. Kuku-kukunya juga dikenakan dengan air kalau misalnya panjang. Bagaimana kalau misalnya ada wasakh, yaitu kotoran di kuku? Kotoran di kuku yang panjang. Kalau misalnya wasakhnya yasir, kotorannya itu sedikit, maka tidak apa-apa. Maksudnya tidak berefek pada keabsahan wudu. Kalau misalnya kotoran di kuku itu qalil, yaitu yasir, sedikit. Adapun kalau kotoran menggumpal di kuku yang mungkin panjang, menggumpal, maka ini berpotensi tidak mensahkan wudu. Maka orang yang punya kuku yang panjang, ya panjang ya, makin panjang sampai itu harus memperhatikan, selain dia kurang beradab juga dengan kuku yang panjang, dia harus memperhatikan apa? Memperhatikan kotoran-kotoran yang ada padanya. Baik, bagaimana dengan warna kekuningan pada kuku tersebut? Kalau warna kekuningan itu adalah warna kuku, maka tidak masalah. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang menggumpal di balik kuku, dan kuku itu panjang, menggumpal kuning-kuning, maka ini wajib hilangkan. Thumma yamsahu kulla ra'sihi ma'al udhunaini marratan wahidatan. Kemudian dia mengusap semua dari bagian kepala dengan air. Ma'al udhunain, juga bersama dengan udhunain, kedua telinga. Kedua telinganya juga wajib untuk diusap sekali. Kepala dan telinga itu sekali saja. Ya. Kepala dan telinga sekali saja. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan 3 kali. Namun yang sahih di mazhab Hanbali ini yang sahih bahwasanya sebagian contoh dari Nabi SAW hanya sekali saja. Kepala hanya sekali saja. Kemudian telinga juga hanya sekali saja. Thumma yamsahu kulla ra'sihi ma'al udhuni marratan wahidah, sekali saja. Thumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bayn. Kemudian mencuci kedua kakinya. Sunnahnya 3 kali, ya. 2 dan 3 itu sunnah. Mencuci kedua kakinya ma'al ka'bayn, juga beserta dengan kedua mata kaki. Kedua mata kaki juga harus kena dengan basuhan air. Kalau tidak sah. Nah, kemudian setelah selesai, ini kan masalah sudah selesai. Masalah wudu ini selesai, tata caranya. Muskilahnya sekarang, kalau ada udhu badan, yaitu ada anggota tubuh yang aqta', yaitu yang terputus. Wa yughsalu atau wa yaghsilu al-aqta' wa yughsalu al-aqta' baqiyatal mafrud. Wa yaghsilu al-aqta' yaitu orang yang memiliki anggota tubuh yang terputus, itu dia membasuh bagian yang terputus, terbagian dari
yang fardu dan yang terputus. Fa in quti'a minal mifsali ghasala ra'sal 'ududi minhu. Kalau misalnya dia terpotong di bagian mifsal mirfaq misalnya, pergelangan siku ini, maka dia membasuh yaitu bagian ujungnya. Kan ini kan naudzubillah min dzalik, kepotong misalnya. Ya. Maka bagian ujungnya dibasuh. Ya. Tapi kalau misalnya qata'nya bukan di bagian yang wajib dibasuh seperti di sini sampai sini. Naudzubillah min dzalik ya. Maka dia enggak wajib untuk bagian kanan, enggak ada. Enggak ada karena kewajiban enggak ada. Ya. Kalau dia terpotong bagian sini naudzubillah min dzalik sampai sini, telapak tangan enggak ada. Ya. Maka dia wajib membasuh ini siku dan ini siku. Ya. Karena di sini katakan wa yaghsilul aqta'u baqiyatal mafrud. Orang yang memiliki anggota tubuh yang terputus itu dia membasuh baqiyatul mafrud, bagian sisa dari yang diwajibkan. Kaki juga begitu. Kalau misalnya terputus, naudzubillah min dzalik, terputus kakinya, namun masih ada mata kakinya, maka mata kakinya wajib untuk dibasuh. Mata kakinya wajib untuk dibasuh. Ya, karena dia termasuk bagian wudu, bagian atau anggota-anggota wudu yang wajib dibasuh. Ya. Kecuali kalau misalnya dia naudzubillah min dzalik terputus bagian lututnya. Maka sampai lutut saja itu. Maka dia tidak ada kewajiban untuk membasuh. Karena apa? Karena bagian lutut itu bukan bagian yang wajib dibasuh. Ya, begitu. Nah, kemudian thumma yarfa'u nadharahu ila as-sama' wa yaqulu ma warad. Setelah selesai wudu, dia mengangkat pandangannya ke langit dan dia membaca apa yang ada dalam hadis, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Namun lafal yang raf'un nadhar ila sama, mengangkat kepalanya, mengangkat pandangannya ke langit ini, yakni hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Melainkan cukuplah dia membaca hadisnya, membaca wiritannya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, tanpa perlu untuk mengangkat pandangannya ke langit. Wallahu a'lam. Namun yang masyhur dalam mazhab Hanbaliyah seperti ini, yaitu mengangkat kepalanya ke langit setelah setelah wudu, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti wudunya di kamar mandi atau di dalam rumah? Apakah setelah wudu dia kemudian ngatap kepala sementara enggak kelihatan langit gitu? Maka Allah alam tidak harus melakukan itu ya. Wa tubahu ma'unatuhu wa tanshifu a'dha'ih. Dua hal yang dibolehkan di sini. Tubahu ma'unatuh, diperbolehkan bantuan untuk orang yang berwudu. Ya, membantu orang berwudu dalam wudunya itu diperbolehkan. Bahkan itu hal yang sebenarnya dianjurkan dan merupakan bentuk ta'awun al-birri wat taqwa. Ya, boleh membantu orang lagi wudu. Bantu apa? Yaitu bantu deketin air, bantu bawain airnya, ya. Kemudian bantu mewudukan, ya. Maka wudu itu gini, membantu memwudukan itu misal seseorang yang sakit berbaring, dia tidak anti air, bisa dengan air, cuman dia nggak bisa wudu sendiri, maka boleh dibantu, bahkan bisa jadi wajib dibantu. Wajib dibantu. Nah, ada kasus waktu suatu ketika ana rihlah, ada seseorang yang pinggulnya sakit. Subuh-subuh pinggulnya sakit, udah tua juga. Dan dia kesulitan ke kamar mandi sendiri. Maka kemudian karena kita lagi safar, maka kita sholat di tempat tersebut, bukan di masjid. Karena masjid ini nggak ada masjid dari situ. Mushola pun nggak ada. Maka Anda belum melihat orang tua ini telah wudu, karena tadi di situ-situ aja. Anda nggak ngeliat di wudu. Maka kita sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Sholat qabliyah subuh 2 rakaat.
Dan beliau juga salat qabliyah subuh dalam keadaan duduk. Dan boleh memang salat sunnah dengan duduk boleh, walaupun bisa diri boleh dengan duduk. Selesai salat, Ana bertanya ke beliau, Pak, udah wudu belum? Kata beliau, sakit pinggang ini nggak bisa wudu. Tapi Ana bilang, wah nggak sah Pak itu, nggak bisa, harus wudu. Nggak bisa karena ini pinggang suka. Harus ada yang nolongin. Maka kemudian tak panggil istrinya untuk mau tolong wudukan bapak. Karena beliau nggak bisa wudu. Maksud wudukan di sini kalau memang nggak bisa ke kamar mandi berdiri dengan keran, maka seenggaknya ada air, deketin air, terus wudukan dalam kondisi duduk. Boleh diwudukan oleh istrinya, kan istrinya sendiri. Wajahnya, tangannya, harus gitu. Jangan dengan alasan lain, bukan karena nggak bisa pakai air, bisa pakai air, atau dan ada air, maka wajib wudu. Maka ini disebut ma'unah juga, diantara menolong orang yang wudu dengan mewudukannya. Selama yang menolong itu halal untuk menolongnya. Misalnya dia mewudukan dan ini istrinya sendiri atau mahramnya, boleh. Adapun kalau non mahram, maka ini jangan, tidak boleh. Taib. Ya, mendekatkan air ke orang yang mau wudu itu termasuk ma'unah, dibolehkan, bahkan itu hal yang dianjurkan. Wa tansyifu a'dha'i tubah, boleh, mubah, yaitu mengeringkan anggota tubuh yang diwudukan. Ini boleh. Tansif pakai handuk, kain, dibolehkan dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab lain dimakruhkan. Taib. Kenapa boleh? Kenapa makruh? Ya. Kenapa boleh? Kenapa? Walahu tansyifu a'dha'i. Kenapa dibolehkan? Kenapa dimakruhkan? Dibolehkan karena memang tidak ada dalil pelarangan tentangnya. Dan sebagian ulama memakruhkan pakai anduk, menganduki anggota wudu. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya qatarat, yaitu bulir-bulir air wudu, itu adalah pengguguran dosa. Maka kalau misalnya dihapus, itu apa? Berarti ya itu sama dengan mengurangi pengguguran dosa. Yang sahih boleh, bukan makruh. Walaupun dipakai apa namanya? Diandukin, namanya wudu itu secara zat sudah menggugurkan dosa. Allah yang akan hitung seberapa yang gugur dosanya. Ya. Jadi enggak harus walaupun para ulama yang memakruhkan ini mereka juga mempunyai alasan dan dalil, yaitu dalil tadi, kalau memang kita mau maksimal untuk wudu menggugurkan dosa, maka jangan dia hapus. Jangan dikeringkan, biar kering sendiri dengan izin Allah supaya dosa saya berguguran. Tapi yang sahih adalah boleh tetap. Sama seperti ijtihad sebagian ulama ketika puasa itu dimakruhkan untuk sikat gigi atau bersiwak setelah zuhur. Kenapa? Karena ada hadis, yaitu aroma bau mulut kalian yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi, misik. Maka kata mereka, umumnya orang mulai bau mulutnya yang puasa itu kapan? Siang setelah zuhur biasanya. Namun yang sahih adalah boleh semuanya. Tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Ini khilafiyah antara ulama.